Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin sudah belajar tentang bunga, kita ulang lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian siapkan alat tulis untuk mencatat apa yang perlu kalian catat agar nanti di kuis atau di latihan mendapat nilai yang baik. Baik, kita mulai. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu secara vegetatif alami, dan yang berikutnya adalah vegetatif buatan. Kita bahas satu-satu, dimulai dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, kita pelajari ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya ya. Satu, bunganya memiliki mahkota dengan warna mencolok. Jadi tumbuhan yang berkembang biak secara generatif memiliki bunga tumbuhannya ya, dan bunganya memiliki mahkota dengan warna yang mencolok. Apa itu mahkota? Nanti kita lihat. Yang kedua, memiliki benang sari dan putih. Nah, ini adalah alat kelaminnya nih, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan. Yang ketiga, melakukan penyerbukan. Jadi setelah benang sari dan putih bertemu akan terjadi penyerbukan di situ ya. Lalu pembuahan. Kita lihat di sini alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tadi kan syaratnya tumbuhannya memiliki bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga ya. Di sini ada mahkota bunga, putih, benang sari, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga, dan kelopak bunga. Kalian perhatikan bagian-bagiannya, kalian pahami ya. Mahkota tuh memiliki mahkota yang memiliki warna yang mencolok. Lalu bagaimana Pak alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan? Kita lihat. Yang Bapak kasih garis merah ini, benang sari, ini adalah alat kelamin jantan pada bunga tersebut. Pada tumbuhan ini sebagai alat kelamin jantan. Lalu alat kelamin betinanya yang mana? Nah, ini dia, putih. Putih sebagai alat kelamin betina. Baik. Jenis-jenis penyerbukan. Tadi kan kalau bila benang sari bertemu dengan putih, kelamin jantan bertemu dengan kelamin betina akan terjadi penyerbukan. Jadi ada jenis-jenisnya, ada 4 jenis penyerbukan. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama namanya penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi pada bunga yang sama, satu bunga ini saja. Jadi benang sarinya bertemu kepala putih di bunga yang sama. Lihat ya, ini disebut penyerbukan sendiri. Lalu yang kedua disebut penyerbukan tetangga. Bunga berbeda tapi masih satu pohon yang sama. Pohonnya sama tapi bunganya ada di tangkai lain. Lihat ya. Ini apabila terjadi penyerbukan disebut penyerbukan tetangga. Lalu yang ketiga adalah penyerbukan silang. Jenis bunganya sama, tetapi tumbuhannya dari pohon yang berbeda. Mungkin ini dari pohon yang di sebelah kanan, ini dari pohon yang sebelah kiri. Benang sarinya bertemu dengan putih, terjadi penyerbukan. Ini disebut penyerbukan silang. Yang keempat, yang terakhir adalah penyerbukan bastar namanya. Jenis bunganya berbeda. Lihat ya, kalian bisa lihat jenis bunganya berbeda.
tapi terjadi penyerbukan, dan ini dinamakan penyerbukan Bastar. Lanjut. Contoh tumbuhan berkembang biak secara generatif. 1. Padi, ini berkembang biaknya secara generatif nih. 2. Cabai. 3. Mangga. Bapak kasih 3 contoh saja untuk berkembang biak secara generatif. Yang berikutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Tadi kan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan kan dibagi 2, generatif dan vegetatif. Nah, sekarang kita yang vegetatif. Vegetatif itu maksudnya perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Kalau tadi kan kawin dengan ada betina dan jantan, tapi vegetatif tidak kawin. Vegetatif dibagi 2 kan tadi. Sekarang kita pelajari yang vegetatif alami. Ya, vegetatif alami itu ada bermacam-macam. Yang pertama melalui tunas. Ini tunas ini vegetatif alami termasuknya. Lalu apalagi? Umbi batang. Selanjutnya umbi lapis, rizoma atau rimpang atau disebut juga akar tinggal. Ini rizoma semua samanya ya. Rimpang, akar tinggal itu termasuk rizoma. Dan lanjutnya stolon atau geragi. Lalu tunas adventif atau stek daun. Ini ada tunas adventif atau stek daun. Umbi akar adalah spora. Nah, inilah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Tunas, umbi batang, umbi lapis, rizoma, rimpang atau akar tinggal, stolon atau geragi, tunas adventif atau stek daun, umbi akar, spora. Ada 8 ya. Kita lihat yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami secara tunas. Contoh tumbuhan yang berbiak dengan vegetatif alami dengan cara tunas adalah 1. Pisang. Kalian lihat di foto di sini, ini pohon pisang. Ini adalah calon pohon pisang. Ini tunas disebutnya nih, ya. Pisang itu biaknya dengan cara apa? Tunas. Termasuk apa tunas? Vegetatif alami. Yang berikutnya biak dengan cara tunas, bambu, pohon bambu. Pohon bambu di bawahnya yang sebelah besar-besar tinggi, pohon bambu calon yang kecil-kecil. Ini adalah perkembangbiakan cara tunas, ya. Perkembangbiakan cara vegetatif alami tunas. Yang tunas adalah umbi lapis. Contoh yang berkembang biak dengan cara lapis yang pertama, lihat bawang merah, lihat ya, ada lapisan-lapis ya, lapis bawang merah, bawang putih, dan bawang merah, bawang bombay berkembang lapis ya. Setelah umbi lapis, alami berikutnya adalah umbi batang. Tumbuhan yang berkembang secara umbi batang, yang pertama tuh umbi batang. Jadi batangnya menggelembung. Nah, ini kentang. Berikutnya ubi. Ubi jalar pun sama dengan dia berkembang biak dengan cara batang. Itu ada umbi akar. Tadi kalian sudah ada umbi akar termasuk vegetatif. Apa umbi akar? Namanya wortel. Di akar. Buahnya itu ada di akar. Ya. Selain akar, singkong, umbi akar. Lagi dengan cara stolon atau geragi. Tumbuhan apa sih? Rumput teki ini berkembang biak dengan stolon atau geragi. Selain itu ada suka strawberry, manis rasanya. Ini ternyata dengan cara stolon atau geragi. Tapi berikutnya yang vegetatif alami, akar tinggal, nama lainnya rizoma, nama lainnya lagi rimpang.
pang rizoma akar tinggal. Apa yang berkembang akar tinggal atau rizoma atau ini jahe kencur, kuiner, masih ada pas, ada lagi temulawak. Ya, ini jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, akar tinggal, rizoma atau rimpang. Suka membantu atau mamamu pernah disuruh ngiris jahe. Nah ini dia, jadi berkembang biak secara tinggal kunyit lengkuas. Kalau nggak pernah masak kedua jahe mana kencur kunyit tidak tahu. Mulai sekarang rajin itu orang tua atau mamamu yang lagi masak. Berikut alami adalah tunas. Ada tunas kan? Apa sih tunas? Kita tahu Tuhan yang berkembang biak itu salah satunya adalah tunas ini ada di daun di bawah ya, dia di daun barunya itu juga tunas atau tunas daun ya. Selain cocor bebek, cemara dengan cara tip atau stek daun cemara yang bagi kami yang suka merayakan pasang lampu-lampu hias cemara, dia berkembang biak dengan setelah cemara cocor sukun pun berkembang biak dengan cara tunas tip atau spora. Spora apa sih berkembang biak dengan cara spora? Yang pertama ini tumbuhan paku berkembang biak dengan selain itu ada lagi jamur itu pun biak vegetatif spora. Itulah